Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim. Hari ini tentunya Stella Kim bakal lanjut lagi ya, review cerita Sin Beast House Season 5 episode 11. Segera berikan kepadaku kekuatanmu. Jubi yang mengerang kesakitan tampak menyedihkan. Kenapa harus Jubi? Dan kenapa harus di saat-saat yang menyedihkan ini? Hari yang kali ini harus berjuang sendiri bersama sahabat-sahabat goblinnya. Apakah Hari dapat bertahan? Bagaimana jika kali ini kita harus mengorbankan kekuatan Jubi? Nampaknya, peristiwa terburuk dari yang terburuk sedang dialami Hari. Satu persatu, sahabat, bahkan kekasihnya, kini tak berada di sampingnya. Rion yang baru saja membantu tim Hari pun kini telah dikuasai Kain. Semoga Hari tetap tabah dan bisa menjadi yang lebih tegar setelah kejadian ini ya. Sesaat setelah berhasil mengambil kekuatan Jubi, makhluk mumi melempar Jubi begitu saja hingga terjatuh di tanah. Nampaknya, tubuh Jubi masih terselamatkan, namun apakah Jubi akan lenyap? Makhluk mumi lalu menggabungkan kekuatan Jubi dan jiwa penderita Red Eye tadi yang telah ia kumpulkan. Tampak kekuatan yang luar biasa itu memancar dari ujung piramid ke atas langit, serasa menembus awan yang berhembus. Seketika, cuaca yang tadinya cerah dan berawan itu berganti menjadi gelap gulita karena diselimuti kekuatan berwarna merah Red Eye. Sin Bi yang berkeringat dingin sepertinya sangat ketakutan. Tak ada satu kata pun yang terucap dari wajahnya yang pucat. Sin Bi yang juga tampak berkeringat dingin itu, tampaknya untuk bernapas pun ia tidak mampu. Kain yang membuas, bahkan ia menyebut makhluk kobra dengan sebutan cacing pasir. Makhluk kobra yang menyerang dengan bisa racun dengan ketiga kepalanya disaksikan oleh Hari dan Gembi. "Rion, berbahaya!" Kain yang tampak bersenang-senang mengeluarkan kartu safirnya. Wah, kartu safir yang berputar itu membentuk sebuah senjata baru yang pertama kali kita lihat. Bentuknya seperti lingkaran berwarna ungu yang di tengahnya bersimbol bintang. Masih belum cukup teman-teman. Kain tampak mengeluarkan lagi sebuah kartu dan kemudian barulah ia meluncurkan serangannya itu. Memang luar biasa, kekuatannya bahkan mengalahkan sebuah ledakan bom. Tapi tampaknya racun yang tadi menyerang kaki Rion kini telah menjalar ke bagian wajah Kain. Hah? Kenapa bisa begitu? Apakah karena Kain menggunakan kekuatan dengan tubuh Rion? Ia pun bergumam dengan kesal. Tubuh apaan ini? Kenapa sangat lemah? Baru ini saja sudah tak mampu mengatasinya. Lalu, Kain melompat ke atas balkon Sin Beast House. Hari yang melihatnya mengajak Gembi untuk mengikuti Rion yang telah dikuasai Kain itu. Di sekolah, Hyonu dan Duri yang masih menunggu-nunggu kabar sahabatnya Hari dan Rion tampaknya menyadari sesuatu. Oh, sepertinya hembusan angin bercampur pasir itu telah lenyap. Iya benar, tapi kenapa tiba-tiba menjadi sangat gelap? Lalu, Duri yang tak sengaja melihat kekuatan makhluk mumi yang menembus langit itu memberitahu Hyonu. Tapi, yang mengejutkan, rupanya Hyonu mengatakan jika disitulah lokasi Sin Beast House, yaitu tempat mereka tinggal. Hyonu yang gemetaran, Duri yang ketakutan, tampaknya mereka berdua merasakan sahabatnya yang sedang membutuhkan bantuan mereka. Dengan tanpa ragu, mereka berdua memutuskan untuk meninggalkan sekolah dan bergegas ke Sin Beast House. Kain yang telah tiba dengan kilat di atap gedung pun dengan segera dapat bertemu dengan Sin Bi yang masih terikat di tiang. Sin Bi yang melihatnya pun seketika hidup kembali. Liona, apakah kau datang untuk membantu? Tapi, sayangnya, Sin Bi yang kebingungan tidak dihiraukan oleh Kain yang sadis dan kejam itu. Sin Bi yang marah tampak belum mengenal si Kain. Maklum, ia pasti mengira si Kain adalah Rion sahabatnya yang datang tanpa menghiraukannya. Lalu, sepertinya sangat tidak menjaga sikap, bukan? Oh, Sin Bi, sabar ya. Kain rupanya bergegas menemui makhluk mumi. Jadi ini semua adalah ulahmu. Apa sebenarnya lingkaran konyol di atas kepalamu itu? Jangan coba-coba menghalangiku, kau pengusir makhluk dari Aegis. Menghalangi? Siapa yang sebenarnya memerintahkanmu? Apakah dia adalah dewa kematian? Atau apalah sebutannya? Panggillah ke sini untuk menemuiku. Ayolah, cepat kemarilah. Akan kubereskan kalian semuanya sekaligus. Dengan tangan melambai tanda meremehkan, Kain memang tampak sangat percaya diri dengan kekuatan yang dimilikinya. Dan kali ini, berkat Kain juga, makhluk mumi tampak sedikit terganggu, lalu menghentikan persiapan persembahannya itu dan malahan mencoba untuk menghadapi Kain yang tampak mempermainkannya. Ia mengeluarkan senjata yang bentuknya seperti bulan sabit di kedua tangannya dan bersiap-siap untuk menghabisi Kain. Kain yang tertawa terbahak-bahak pun menyambutnya dengan mengeluarkan senjata yang juga sepertinya baru pertama kali kita lihat, yaitu sebuah pedang dua sisi berwarna ungu. Mereka tampak asik bertarung, dan Kain yang tampaknya mengalahkan makhluk mumi membuat Sin Bi yang terheran-heran. Apakah benar dia adalah Rion? Dan seketika, aduh teman-teman, leganya bukan main, karena dari belakang tampak kemunculan Hari dan Gembi yang akhirnya berhasil naik melalui tangga.
Hari tampak memanggil Sinbi dengan berteriak, "Sinbia!" Sinbi yang mengatakan bahwa ia baik-baik saja, namun bukan untuk Jubi yang sepertinya sekarat dan sekarang sedang tak sadarkan diri. Gembi yang menyentuh Jubi lalu berkata, jika nampaknya si Jubi hanya pingsan. Oh, untunglah. Sinbi pun menceritakan makhluk mumi yang menyerang mereka berdua, lalu berusaha untuk menyatukan kekuatan untuk membangkitkan dewa kematian Lamia. Hari yang mendengarnya tampak sangat marah dan kesal. Benar-benar tidak dapat kumaafkan. Berani-beraninya mengambil kekuatan Jubi. Dan bukan hanya itu, semua orang yang menderita Red Eye. Aku tak akan tinggal diam. Kita harus segera menghentikannya sebelum terlambat. Aku akan menyelamatkan mereka semua. Iya, aku setuju. Tapi ada satu hal yang harus kamu lakukan sebelum itu. Tolong lepaskan aku. Ya ampun, Sinbi menangis teman-teman. Karena rupanya tak ada yang berinisiatif untuk melepaskan ikatan yang mengikat tubuhnya itu. Lalu Hari dan Gembi tampak tertawa dan merasa bersalah. Mereka akhirnya melepaskan ikatan yang ada di tubuh Sinbi. Kain yang bersenang-senang itu tampak dengan santai menyerang makhluk mumi. Makhluk mumi yang juga nampaknya tak kehilangan tenaganya terus meluncurkan serangan bertubi-tubi hingga akhirnya... Ting! Wah, sepertinya Rion kita masih ada. Ia tampaknya menyuruh Kain untuk segera meninggalkan tubuhnya. Tapi nampaknya Kain masih menguasai. Kain masih tak ingin meninggalkan tubuh Rion, teman-teman. Ia pun melanjutkan serangannya kepada makhluk mumi. Tapi makhluk mumi yang tampaknya mengetahui kelemahan Rion yang tadi telah terluka di bagian kaki, malahan menyerang kaki yang terluka itu dan melemparnya dengan serangan miliknya. Kali ini tampaknya Kain terkena serangan pertama kalinya. Belum berhenti, makhluk mumi yang melihat Kain sedikit kelelahan malah menambah serangan tambahan dengan kedua senjatanya. Tapi sangat disayangkan, kali ini Kain hanya dapat menampik satu buah saja. Ia tampak tak mampu menghadang serangan yang satu lagi dari senjata makhluk mumi itu. Terus berlanjut, makhluk mumi menambah serangan kain perban berwarna putih yang mengikat Kain. Kain tampak tak dapat berkutik kali ini. Tapi masih saja, ia tampak menyebalkan dengan sikap sombongnya itu. Sampai akhirnya, Hari tiba di hadapan mereka berdua. Hei, jika kau terus melanjutkan untuk melukai orang-orang yang tidak bersalah, aku tak dapat lagi memaafkanmu. Lalu, Hari bersiap-siap memanggil dengan Ghostball Zero-nya. Memangnya, kalau tak dimaafkan, apa yang akan kau lakukan? Makhluk mumi pun seketika menyerang Hari dengan kekuatan pasirnya. Dan Ghostball Zero Hari pun terjatuh ke tanah dan terlempar cukup jauh dari Hari. Oh tidak, Hari. Sekarang Hari tidak punya senjata apa-apa. Wah gawat, sekarang Hari sedang dalam bahaya. Tapi untungnya masih ada si Gembi. Rupanya Gembi mengeluarkan jurus menghentikan waktu dengan tongkat kubus ajaibnya. Serangan dan tubuh makhluk mumi tampaknya membeku. Akhirnya si Hari bertemu dengan Kain. Hari juga tampaknya masih belum menerima tubuh Rion yang dikuasai Kain itu, bukanlah Rion. Dia masih menganggap si Kain adalah sahabatnya Rion, teman-teman. Riona, entahlah, siapakah kau? Rion atau bukan? Kumohon bantulah kami. Apakah ada cara untuk melawan makhluk mumi? Adalah satu cara, tapi sepertinya membutuhkan waktu. Tubuh yang lemah ini harus segera pulih dengan sempurna, dan aku dapat menghabisinya dengan mudah. Hari yang melihat racun yang menyerang tubuh Rion telah menyebar dengan cepat sangat terkejut. Hari yang menyayangkan tubuh Rion sahabatnya itu perlahan-lahan terserang racun tampak sangat khawatir. Tapi, Kain yang tampaknya tidak menyambut baik kedatangan Hari dan sahabat-sahabatnya yang mengkhawatirkannya itu menampik lengan Hari. Ia sangat jahat, bahkan tak memedulikan tubuh Rion, teman-teman. Hari lalu menyuruhnya untuk beristirahat, sementara si Gembi mengulur waktu. Tampaknya, si Kain menolak niat baik Hari itu. Aku tak sudi, dan tak butuh bantuan dari kalian. Apa? Apakah dia sadar dengan apa yang dikatakannya? Tampaknya si Hari akhirnya menyadari bahwa dia telah kehilangan sahabatnya Rion. Tampak juga Sinbi yang kebingungan. Lalu, ia melihat persediaan kola Jubi, dan sepertinya mendapatkan akal cerdik. Apa yang kira-kira akan dilakukan Sinbi ya? Gembi yang tidak kuat lagi menahan kekuatannya itu pun tampak akan menyerah. Wah, rupanya benar-benar kekuatannya ini memang tidak tertandingi ya teman-teman. Kali ini, yang paling kita khawatirkan, akhirnya tiba. Hari dengan tangan kosong, tampak akan diserang oleh makhluk mumi. Haria! Walau tampaknya Hari berhasil menghindar dari serangan makhluk mumi itu, tapi makhluk mumi tidak tinggal diam. Makhluk mumi tampak tiba-tiba muncul di hadapan Hari. Kali ini, Hari pun tertangkap. Hari tampak tak berdaya dengan tubuhnya yang terikat. Lalu tiba-tiba, oh my god. Wah, akhirnya kita tunggu-tunggu teman-teman. Jadi sesaat setelah itu, si Kang Lim muncul dengan pedang dan juga jubah barunya, jubah Guido. Nah, langsung cuaca yang tadinya gelap gulita itu berubah kembali menjadi cerah.
Hari yang sangat terkejut, seperti mimpi. Dia melihat kekasihnya tiba di hadapannya. Tapi teman-teman, apakah mereka boleh berbahagia dan bersenang-senang terlebih dahulu? Sepertinya jangan dulu ya, karena bisa jadi ini adalah jebakan. Nah, semuanya pasti penasaran sama detail cerita yang setelah ini kan? Kalau gitu semuanya stay tune aja. Stella Kim bakal lanjut tentunya di review cerita Shinbisou selanjutnya di channel Stella Kim. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe, like, dan juga menyalakan tombol notifikasi di channel Stella Kim. Buruan ya. Follow juga Stella Kim Official di Instagram, TikTok, dan juga Jepeto. Sampai jumpa. Sarangheyo.